Bab 24. Entah siapa yang datang. Dafa berjalan menuju ke tempat Anin dan Dani sedang duduk. Ia tadi sudah pergi ke rumah Anin untuk mengantarkan barangnya yang tertinggal, tapi ternyata Anin tidak ada di rumah. Jadi Dafa berinisiatif mencari Anin di taman, dan ternyata Dafa melihat Anin sedang berduaan dengan sahabatnya. "Cie, makan malam berdua," ledek Dafa dengan begitu jahil. "Apa sih? Kamu mengganggu saja. Mau apa kamu kesini?" tanya Danis. Ia tidak suka dengan kedatangan Dafa yang tiba-tiba, karena ini sangat mengganggu sekali. "Aku hanya ingin mengantarkan barang belanjaan Anin yang tertinggal di mobil. Ini barang belanjaan kamu." Dafa memberikan paper bag yang ada di tangannya pada Anin. Anin menerima paper bag tersebut dari tangannya Dafa, lalu ia tersenyum pada Dafa. "Terima kasih Dafa," kata Anin. "Sama-sama Anin," jawab Dafa. Sate pesanan mereka sudah datang. Dafa tersenyum penuh arti, tapi Danis langsung memberikan isyarat agar Dafa pergi dari situ, tentu saja biar tidak mengganggu dirinya dan Anin yang sedang makan berdua. Dafa yang paham akan isyarat mata dari Danis, ia langsung berpamitan untuk pulang pada Anin dan Dani. "Aku pulang duluan ya," Dafa berpamitan. Dan hendak pergi, belum satu langkah Dafa melangkahkan kakinya. Anin sudah memanggilnya dengan suara yang begitu lembut, membuat Dafa menoleh. "Dafa, kamu tidak mau sate bersama kita dulu?" tanya Anin. "Tidak, aku sudah makan. Aku juga takut nanti ada singa jantan yang ngamuk," tolak Dafa. Ia berlalu pergi dari hadapan Anin dan Danis. Setelah Dafa pergi, Danis tersenyum penuh kemenangan. Untung saja Dafa langsung pergi. Coba kalau dia di sini, pasti dia akan menggangguku dan Anin, batin Danis dalam hatinya. Anin mulai menikmati satenya. Ia memakan satenya dengan lahap. Danis yang tidak biasa makan di pinggiran jalan seperti ini, ia merasa enak, tapi demi Anin ia juga ikut nikmati sate yang ia pesan tadi. "Apakah enak?" tanya Danis. "Ini sangat enak, dan aku lebih suka makan di tempat seperti ini daripada di restoran mewah, karena lidahku tidak akan cocok," jawab Anin. Ia terus menikmati satenya dengan lahap. Dalam hati Danis, sungguh Anin memang beda dari gadis yang lainnya. Kalau gadis-gadis lain yang aku kenal, mereka boro-boro mau makan di tempat seperti ini. Pasti mereka akan memintaku makan di restoran mewah. "Anin, kamu beda sekali dengan Fanny. Kalau Fanny, dia lebih suka shopping dan membeli barang-barang branded. Sungguh aku ingin menjadikanmu sebagai istriku. Aku ingin yang sederhana seperti dirimu." Hati Danis terus berbicara. Ia membandingkan Anin dengan gadis di masa lalunya. "Kenapa kamu bengong?" tanya Anin dengan sorot mata tertuju pada Danis. Tidak apa-apa Anin, apa kamu sudah punya kekasih?" tanya Danis dengan sorot mata yang tertuju pada Anin. Sorot mata mereka saling menatap satu sama lain. Anin tiba-tiba merasakan getaran di dadanya. Jantung yang tadinya berdetak normal, saat ini detakannya lebih kencang dari biasanya. "Ada apa dengan jantungku?" batin Anin dalam hatinya. "Aku belum punya kekasih," jawab Anin gugup. Ini kenapa mulutku tiba-tiba menjadi gugup seperti ini?" hati Anin bertanya-tanya. Mendengar jawaban Anin, Danis diam-diam tersenyum karena tiba-tiba hatinya merasa bahagia. "Syukurlah kalau kamu belum punya kekasih," kata Danis yang membuat Anin bingung. "Memangnya kenapa kalau aku belum punya kekasih?" tanya Anin. Kali ini dengan nada agak kesal. "Gadis inilah, jika kamu belum punya kekasih, berarti aku ada kesempatan buat menjadi kekasihmu dong,"
Danis terus memakan satenya untuk menutupi rasa gugupnya. Anin berpikir, apa secara tidak langsung laki-laki itu menyukaiku? Ah, tidak mungkin kan? Dia mengenalku belum lama. Anin menepis pikirannya karena takut apa yang dipikirkan itu akan membuatnya dirinya kecewa. Tiba-tiba Anin tersenyum. Ia terus melihat wajah Danis yang begitu tampan. Ternyata dia tampan sekali, gumam Anin dalam hatinya. Aku tidak tahu, selama ini aku tidak pernah memikirkan untuk punya kekasih, jawab Anin dengan nada cuek. Berarti kamu belum pernah pacaran? Tanya Danis lagi. Laki-laki yang pernah aku cintai, dia lebih memilih wanita lain gara-gara wanita itu kaya raya, tidak seperti aku miskin, jawab Anin. Ia sebenarnya malas harus mengingat hal ini, tapi ia juga tidak mau berbohong pada Danis. Mantap ya ceritanya. Laki-laki yang pernah kamu cintai itu laki-laki sederhana? Tanya Danis. Ia semakin penasaran tentang kehidupan Anin. Iya, dia laki-laki sederhana. Dia juga hanya buruh di salah satu PT waktu itu. Aku kira dia akan menjadi jodohku, ternyata dia pergi meninggalkanku begitu saja, cerita Anin. Mata ia sudah berkaca-kaca mengingat masa lalunya. Danis terdiam, ia mencerna kata-kata Anin. Dia ditinggalkan oleh laki-laki miskin, tapi kenapa dia malah tidak tertarik dengan laki-laki kaya? Hati Danis semakin bingung. Anin, boleh aku bertanya sesuatu padamu? Tanya Danis. Ia melihat Anin dengan sorot mata penuh ketulusan. Tanyakan saja, memangnya kamu mau tanya apa? Jawab Anin. Ia kembali bertanya pada Danis. Kenapa kamu tidak tertarik dengan laki-laki kaya? Tanya Danis dengan serius. Anin menghela nafasnya, ia tersenyum pada Danis. Mamaku dulu sebelum dia meninggal, dia selalu melarangku untuk menjalin hubungan dengan orang kaya dan tentunya itu ada alasannya, jawab Anin dengan nada lembut. Bolehkah aku tahu alasannya? Danis semakin penasaran. Tiba-tiba air hujan menetes tepat di tangan Anin. Danis seperti akan hujan. Ayo kita pulang, ajak Anin, dan Danis hanya menganggukkan kepalanya. Danis membayar semua pesanannya dan kini mereka langsung pulang. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah hujan, akhirnya mereka berteduh di sebuah saung. Danis membukakan bajunya ke mejanya lalu memakaikan pada Anin agar Anin tidak kedinginan. Tidak usah, kamu juga kedinginan pasti, tolak Anin. Tapi Danis tetap memakaikan kemeja miliknya pada Anin. Kalau aku kedinginan, nanti sampai rumah aku bisa meluk bantal guling, canda Danis yang membuat Anin tertawa. Dasar kamu ini, Anin duduk di saung. Danis juga duduk di samping Anin. Tiba-tiba tanpa sadar Anin merebahkan kepalanya di bahu Danis dan Danis juga membiarkannya saja. Saat ini Danis kembali bisa merasakan aroma wangi rambut kepala Anin. Wangi sekali, aku takut hilaf, batin Danis dalam hatinya. Anin, kamu belum menjawab pertanyaanku yang tadi, kata Danis. Tapi suara Anin sudah tidak terdengar. Danis melirik ke Anin, ternyata Anin sudah terlelap tidur di bahunya. Gadis cantik, bisa-bisanya kamu tidur di saat hujan lebat seperti ini. Danis melihat wajah cantik Anin. Ia membenarkan rambut Anin yang berantakan. Dan lagi-lagi sorot matanya tertuju pada bibir Anin. Tapi Danis langsung menepis pikiran kotornya. Jam menunjukkan pukul 10 malam dari 07.48. Hujan masih sangat lebat. Kapan hujan ini akan berhenti? Tanya Danis dalam hatinya.